Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita ditinggalin dengan momen sangat tragis di mana Kirihara berkhianat dan kabur bareng Raja Iblis. Nah, di episode kali ini, kita bakal lihat akibat dari semua kekacauan itu. Gimana Ayaka bakal ngejelasin semua ini ke pahlawan lain, dan apa yang bakal dilakuin Dewi Vicious setelah rencananya berantakan. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari momen di mana Ayaka akhirnya ngumpul lagi sama pahlawan lainnya. Dengan berat hati, dia ngelaporin semua yang terjadi. Raja Iblis kabur dan Kirihara berkhianat. Semua pahlawan jelas syok berat. Minami no Moe bahkan sampai berharap kalau Kirihara itu cuma pura-pura. Ayaka yang gak mau bikin temennya makin sedih, terpaksa bohong dan setuju sama harapan Moe. Iya, kita percaya aja sama dia, katanya. Padahal dalam hatinya dia ragu banget. Di saat kayak gini dia bener-bener ngerasa kehilangan sosok Hijiri yang selalu tahu apa yang harus dilakuin. Dan ngomong-ngomong soal pemimpin, tiba-tiba Vicious muncul. Dia pura-pura kaget mendengar kabar soal Kirihara. Apa? Kirihara gabung sama Raja Iblis? Gak mungkin! Katanya berakting seolah-olah dialah yang paling terkejut dengan kejadian itu. Aktingnya bener-bener kelas Oscar. Ayaka sempat ngerasa ada yang aneh. Dia lihat ada bekas luka di tubuh Vicious. Dia ngira itu gara-gara Vicious ngelawan monster. Padahal kita tahu, luka itu sebenarnya dari serangan Hijiri. Ayaka yang khawatir langsung nanya, "Demi, di mana Hijiri-san?" Dan disinilah Vicious ngeluarin kebohongan terbesarnya. Dia masang muka sedih dan bilang kalau Takao bersaudari udah mengkhianati dia. Dia nuduh Hijiri jadi paranoid dan nyoba ngebunuh dia. Semua pahlawan jelas makin syok. Tapi Ayaka yang denger ini, pikirannya langsung nyambung. Dia ingat lagi semua keraguan dan kata-kata terlahir Hijiri. Dia sadar, Hijiri emang beneran pergi buat ngelawan Vicious. Pas Ayaka nanya apa mereka masih hidup, Vicious lanjutin lagi dramanya. Dia bilang udah ngehajar mereka, tapi karena dia dewi yang baik hati, dia ngebiarin mereka kabur. Dia bahkan nakut-nakutin Ayaka, bilang kalau Raja Iblis mungkin bakal ngejar dan ngebunuh Hijiri. Terus dia ngasih alasan palsu kenapa Hijiri berkhianat. Katanya, Hijiri salah paham dan ngira Vicious mau ngerebut kekuatan hati Raja Iblis buat dirinya sendiri. Bener-bener pemutarbalikan fakta yang sempurna. Mendengar itu, Ayaka dengan berani nentang Vicious. "Aku lebih percaya Hijiri daripada kamu. Kalau kamu nyembunyiin sesuatu, aku nggak akan kerjasama lagi," katanya. Wah, akhirnya ketua kelas kita nunjukin taringnya. Tapi Vicious, bukannya panik, dia malah ngeluarin jurus andalannya, memutarbalikkan fakta. Dia dengan cepat nyiptain kebohongan baru yang super meyakinkan. Dia bilang, Hijiri emang punya alasan, soalnya dia udah dihasut sama Kaisar Mira. Dia nuduh Mira udah janjiin Hijiri jalan pulang palsu biar mau ngebrontak. Kebohongan ini pinter banget, soalnya nyambung sama apa yang Ayaka dengar dari Hijiri sebelumnya. Setelah itu, Vicious ganti taktik. Dia berhenti senyum-senyum manis. Dia masang muka capek dan ngomong dengan nada jujur. "Sejujurnya, aku udah capek sama kalian para pahlawan. Aku cuma mau kalian cepet-cepet ngalahin Raja Iblis biar bisa aku pulangkan," katanya. Dengan pura-pura frustasi, dia bikin dirinya kelihatan lebih manusiawi dan bisa dipercaya. Dan disinilah Vicious ngeluarin kartu trufnya yang paling kejam. Dia ngasih tawaran yang gak mungkin bisa ditolak sama Ayaka. Dia bilang, "Kalau kamu, Ayaka Sogou, berhasil ngalahin Raja Iblis, aku bakal mengampuni semua kesalahan Hijiri, Itsuki, dan bahkan pengkhianatan Kirihara." Gila, ini bener-bener tawaran yang jenius sekaligus jahat. Vicious ngebebanin nasib semua teman-temannya yang bermasalah ke pundak Ayaka seorang. Dia tahu banget kalau Ayaka sebagai ketua kelas gak bakal bisa nolak tanggung jawab sebesar ini.
Buat nambahin bumbu, Vicious juga bohong soal Asagi, bilang kalau mereka lagi ngumpet dari pasukan Mira. Dia juga bohong soal Yasu. Semua kebohongan ini dibikin biar Ayaka ngerasa Vicious masih peduli dan ngendaliin situasi. Dan akhirnya Ayaka pun luluh. Dihantam sama semua tekanan dan tanggung jawab, dia akhirnya setuju buat fokus ngalahin Raja Iblis demi nyelamatin temen-temennya. Vicious berhasil. Dia berhasil ngendaliin lagi pahlawan terkuatnya. Gimana Billy Zoners? Bener-bener gila ya kemampuan manipulasi Vicious. Dia bener-bener master psikologi yang bisa mainin emosi orang kayak boneka. Ayaka yang kuat secara fisik ternyata kalah telak di pertarungan mental ini. Vicious berhasil mengubah pemberontakan Ayaka jadi motivasi baru buat kerja lebih keras untuknya. Dia dengan cerdiknya mengisolasi semua pahlawan yang bermasalah dan ninggalin Ayaka sendirian sebagai satu-satunya harapan. Sekarang, Ayaka kembali ke bawah kendali Vicious dengan beban yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Apa yang bakal terjadi sama dia selanjutnya? Dan gimana nasib para pahlawan lain yang udah dicap sebagai penjahat? Jadi, kita lanjut dari Ayaka yang masih terguncang setelah dimanipulasi Vicious. Dia kelihatan tegang banget, sampai teman-temannya jadi takut. Tapi, disinilah kita lihat ikatan persahabatan mereka. So, Kayako langsung maju dan megang tangan Ayaka. "Kamu gak sendirian," katanya. Pahlawan lain juga ikut nyemangatin. Momen ini benar-benar nunjukin kalau mereka bakal saling dukung, gak peduli segenting apapun situasinya. Di tengah semua itu, Ayaka ingat lagi soal catatan rahasia yang dikasih Hijiri. Dia mutusin buat ngebacanya nanti. Dan meskipun udah dikibulin, insting Ayaka masih tajam. Dia ngerasa ada yang aneh sama Vicious. Dan bener aja, kamera sekarang pindah ke Dewi Vicious yang lagi pergi ke markas rahasianya Kuil Ordo Vicious. Dia turun ke ruang bawah tanah yang super aman. Di sana, kita lihat dia ngecek sebuah kristal aneh berbentuk belah ketupat yang asalnya bukan dari dunia ini. Fungsinya apa? Masih jadi misteri besar. Tapi bukan itu aja yang ada di bawah tanah. Vicious lalu masuk ke ruangan lain. Dan di sana, ada Oyamada Shogo. Pahlawan yang katanya dirawat itu ternyata lagi dilahirkan kembali sama Vicious. Dia manggil Vicious dengan sebutan ibu berulang kali. Ini nunjukin kalau Oyamada udah dicuci otaknya total dan dijadiin boneka barunya Vicious. Sambil ngeliat proyeknya, Vicious dengan sombongnya mikirin rencananya yang menurut dia lagi berjalan mulus. Dia ngira Ordo ke-6 udah ngehancurin negara di ujung dunia dan ngebunuh Yasu. Dia bahkan udah nyiapin rencana buat ngekambing hitamkan Mira biar Ayaka makin benci sama Mira. Dia sama sekali gak tahu kalau semua rencananya di medan perang itu udah gagal total. Tepat pas dia lagi seneng-senengnya, kepala kuil datang dengan panik bawa kabar buruk soal kekalahan 13 Ordo. Dan setelah itu, kita lihat Vicious udah ngumpulin agen rahasia barunya. Mereka adalah Fafnir bersaudara alias Dark Walkers. Mereka ini sangat kuat tapi benci banget sama perhatian. Kakaknya Kaijin sangat pemalu, sementara adiknya Lancer lebih tenang. Mereka ini kartu truf tersembunyi Vicious yang baru. Gila, bener-bener episode yang ngebongkar semua rencana busuk Vicious ya. Ternyata di balik layar dia punya banyak banget rencana cadangan yang mengerikan. Dia ngubah Oyamada jadi bonekanya, dan sekarang dia punya pembunuh bayaran baru, si Dark Walkers. Dan ironi paling gedihnya adalah pas Vicious dengan sombongnya mikirin rencananya yang udah sukses. Padahal kita tahu, semuanya udah hancur berantakan. Ini benar-benar nunjukin betapa butanya dia sama apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hancurnya pasukan regulernya, sekarang Vicious bakal mulai main pakai agen-agen rahasianya. Perang ini bakal berubah jadi perang bayangan yang lebih berbahaya. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Vicious ngadain rapat rahasia di markasnya. Dia ngakuin ke para tentara bayaran elit, termasuk Lily Adamantine dari kelompok harimau bertaring tajam, kalau 13 Ordo Allion udah kalah total. Dia juga ngasumsiin kalau Lewin Sale dan John Doe kemungkinan besar udah tewas. Ini bener-bener pukulan telak buat Allion. Tapi Vicious gak kehabisan akal. Dia bilang dia udah nyiapin tim baru yang lebih kuat, dan dia pun mulai ngenalin anggota-anggotanya. Anggota pertama adalah seorang kakek tua misterius yang ternyata adalah
Kaisar Zera. Kaisar Mira ke-26 yang udah diasingkan dan dianggap mati lebih dari 100 tahun yang lalu. Gila, gimana caranya dia masih hidup? Fafnir bersaudara yang sangat kuat aja langsung ngakuin kalau kekuatan kakek ini jauh di atas mereka. Dan anggota kedua bener-bener bikin kita semua shock. Vicious dengan bangganya ngenalin Shogo Oyamada yang udah dilahirkan kembali. Oyamada yang dulu berandalan dan kasar, sekarang jadi sangat sopan. Dia manggil Vicious dengan sebutan ibu dan bilang kalau dia udah ngabdiin dirinya sepenuhnya buat si Dewi. Bener-bener udah dicuci otaknya total. Lily dan yang lain sampai jijik ngelihatnya. Jadi, inilah tim baru Vicious. Kita punya Kaisar Zera, si fosil hidup yang super kuat, Oyamada, si pahlawan yang udah dicuci otak, Darkwalkers, si dua pembunuh bayangan, dan harimau bertaring tajamnya Lily sebagai pasukan utama. Bener-bener tim penjahat yang isinya orang-orang aneh dan berbahaya. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Vicious ngenalin Oyamada. Kaijin Fafnir dari Darkwalkers dengan polosnya langsung remehin Oyamada. Si pengejut yang nangis-nangis di Benteng Putih. Dia gak bakal guna, katanya. Oyamada awalnya cuma nangis nyesal, yang bikin Kaijin makin jadi ngejeknya. Tapi, pas Kaijin mulai ngehina Dewi Vicious, bilang senyumnya jelek, Oyamada langsung meledak. Kepribadiannya berubah 180 derajat. Dalam sekejap, dia nembakin skill uniknya, bullet, tepat ke kepala Kaijin. Terus, dia ngehujanin Kaijin yang udah gak berdaya pakai rentetan bulet sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. "Jangan hina ibuku, brengsek!" teriaknya. Gila, bener-bener brutal. Lancer, adiknya Kaijin, jelas marah dan langsung nyerang Oyamada. Tapi, Oyamada udah siap. Dia ngeluarin skill baru, Heavy Bullet, yang bisa mecah kayak shotgun. Lancer kena beberapa serpihan, dan anehnya, tubuhnya langsung jadi berat banget. Gak berhenti di situ, Oyamada ngeluarin skill lagi, Additional Bullet. Dia nembakin dirinya sendiri. Tapi bukannya luka, dia malah jadi makin kuat, diselimutin aura merah. Dan akhirnya dengan semua kekuatan yang udah dia kumpulin, dia ngeluarin jurus pamungkasnya, Last Bullet. Serangan ini langsung ngancurin Lancer sampai gak bersisa, cuma nempel di dinding. Darkwalkers, dua pembunuh bayangan yang katanya sangat kuat, hancur dalam sekejap. Setelah ngebantai dua sekutunya, Oyamada langsung balik lagi jadi anak baik. Nangis-nangis minta maaf ke ibunya. Vicious bukannya marah, malah bangga. Dia bilang gak apa-apa, soalnya Oyamada ngelakuin itu buat ngebela dia. Ini semua cuma acting. Lily Adamantine yang lihat semua ini jelas ketakutan. Dia coba nolak buat kerja bareng Oyamada. Tapi Vicious dengan dinginnya langsung ngancem keluarga dan markas Lily. Nggak punya pilihan lain, Lily pun terpaksa nurut. Akhirnya, setelah demonstrasi kekuatan ini, Vicious ngasih tahu misi baru mereka. Nangkap binatang suci buat masuk ke negara di ujung dunia dan ngehancurin Kaisar Mira. Gila, bener-bener episode yang brutal banget. Kita jadi lihat kekuatan Oyamada yang udah berevolusi jadi monster. Dia sekarang kuat banget, tapi juga sangat gak stabil mentalnya. Dan Vicious, dia bener-bener kejam. Dia sengaja ngebiarin Oyamada ngebantai Darkwalkers cuma buat nakut-nakutin agennya yang lain biar pada nurut. Dia ngendalin timnya pakai teror. Dengan hancurnya Darkwalkers, tim Vicious sekarang isinya Oyamada, Kaisar Zera, dan kelompoknya Lily. Mereka dapat misi buat nangkap binatang suci dan ngebunuh Kaisar Zain. Ini artinya, target mereka selanjutnya adalah kelompok Tokka dan Mira. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Gimana nasib Tokka dan yang lain kalau harus berhadapan sama Oyamada yang udah sekuat ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum kita akhiri videonya, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi tertinggi buat para Billy Zoners MVP yang udah jadi anggota premium dan ngedukung channel ini lebih dari sekedar nonton. Shoutout sebesar-besarnya untuk Zila, Ivan Lubis, IQ Master, Zaini, Diabolos 696, Putra, Nadira Putri, Safi ID, Sohib Kacong, Wawan Gunawan, Doni Anggriawan, Kunci Android, Wasdani Arfan, Ryan Uchiha, Heri Yanto, Fiang 01,
Halfi Ramadan, Wahyu JJ, Muhammad Ruslan, Dart Zion, Muhammad Pahri, Agus Jazer, Elwin Makassar, Faisal Outlet, Reza Zer, Alfi Fadilah Alfidru, Merah Kids Channel, Prema, Syamidun, dan Puspita Resi. Kalian luar biasa. Jujur, dukungan kalian benar-benar jadi bahan bakar utama yang bikin Mimin makin semangat. Nah, pasti banyak yang nanya, Min, apa sih untungnya jadi anggota premium? Jawabannya simple guys. Jadi yang pertama tahu, kalian bakal dapat akses awal ke video pembahasan Hazurewaku terbaru. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video ini. Cuma dengan 4 ribuan aja. Serius, lebih murah dari segelas kopi sachet. Kalian udah bisa nikmatin episode baru lebih cepat dan jadi bagian super penting dari perjalanan Billyzone ke depannya. Eits, buat kalian yang belum gabung, jangan khawatir. Mimin tetap sayang sama kalian semua. Kalian tetap bisa nonton semua video pembahasan ini kok. Cuma rilisnya 1 minggu setelah para anggota premium. Jadi semua pasti kebagian cerita. Yang beda cuma kecepatannya aja. Yang langganan dapat jalur VIP, yang gratis tetap bisa nikmatin di jalur reguler. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di episode berikutnya.